didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar keuangannya? Semoga masih aman, terkendali ya. Mari kita sama-sama belajar mengendalikan pengeluaran agar apa yang kita impikan sedikit demi sedikit bisa diwujudkan jadi kenyataan. Bermimpilah setinggi mungkin. Jika kita jatuh, paling tidak kita sudah berada di tangga pertengahan. Kita boleh-boleh saja menuliskan impian kita. Malahan harus ya kita tulis apa aja yang kita impikan dalam jangka pendek, misalnya dalam tahun ini atau tahun depan, dan 5 tahun ke depan, juga 10 tahun ke depan. Dengan begitu kita punya pemikiran bahwa kita harus mengejar impian itu secepat mungkin, dan bagaimana caranya. Salah satunya dengan cara mengatur pengeluaran kita dan juga menambah pendapatan kita, menambah pundi-pundi atau saluran pendapatan kita. Jangan hanya di satu saluran saja, kalau bisa kita mencari tambahan sampingan juga agar pendapatan kita bertambah dan kita bisa mewujudkan keinginan kita dari pendapatan kita itu. Seperti bisa, menurut saya ya, itu harusnya kita mencatat berapa pendapatan total kita atau rata-ratanya. Sebagai disclaimer, ini bukan ajang pamer, tapi kita sama-sama belajar bagaimana cara mengendalikan pemasukan pengeluaran kita, dan juga kita sesuaikan dengan pendapatan masing-masing. Tidak harus sama dan tidak pernah akan sama rezeki yang Allah berikan pada kita. Jadi kita wajib bersyukur sedikit banyak yang diberikan oleh Allah. Jadi ini hanya menyesuaikan saja ya pendapatan masing-masing, berapa totalnya pendapatan istri, suami, atau kita jika kita punya usaha atau kita ada penghasilan lainnya, kita catat totalnya berapa sebagai income. Dengan mengetahui berapa pendapatan atau income kita total per bulan atau rata-ratanya, kita bisa menjangka misalnya kita mau ikut arisan, ya kita bisa mengikut berapa persen dari pendapatan kita itu, misalnya 10%, 20% atau berapa persen ya yang kita mampu. Jangan sampai di bawah kebutuhan pokok. Jadi menurut saya kebutuhan pokok itu harus kita catat juga yang lebih utama, baru setelah tercukupi semua baru kita mengeluarkan buat arisan tadi. Jadi kita sudah bisa mengetahui berapa persen yang harus kita keluarkan, yang bisa kita keluarkan buat arisan atau menabung di awal bulan. Nah, setelah kita mengetahui total pendapatan, kita ambil persennya saja untuk ikut arisan, baru kita gunakan untuk pendapatan pokok. Pendapatan pokok juga jangan terlalu minim atau pelit dikatakan itu. Menurut saya ya kita sesuaikan saja dengan kita butuhkan. Misalnya berasnya habis 20 kilo per bulan, ya kita nggak bisa mengkerucutkan jadi 10 kilo. Nah misalnya kita butuh bensin, uangnya 100.000, jangan sampai kita potong jadi 50.000 agar hematnya kita, karena itu kebutuhan pokok kita. Itu juga dengan PLN, nah kita anggarkan aja lebih, jadi jika ada sisa bisa kita masukkan ke challenge nabung kita. Nah seperti itu menurut saya, kebutuhan pokok ini yang sangat wajib kita catat.
yang wajib kita catat biar kita bisa menjangka, bisa memperkirakan pengeluaran kita itu jangan sampai di luar pendapatan. Untuk bulan ini saya masih menyesuaikan dengan bulan sebelumnya. Nah, yang bulan sebelumnya itu saya salin di binder ini ya, karena sebelumnya saya menggunakan buku lain, jadi nggak apa-apa kita menggunakan buku apa saja yang ada di rumah. Jangan harus yang bagus, yang cantik, ya kita yang penting kita catat aja pendapatan pengeluaran kita, biar kita tidak bancos di akhir bulan atau di pertengahan bulan. Nah, saya masih menganggarkan sama dengan budget di bulan sebelumnya. Ada apa saja itu saya catat sesuai anggaran yang bulan kemarin. Nah, untuk bulan kemarin saya gunakan hampir semuanya habis ya, jadi saya nggak mengevaluasi terlalu detail ya, karena saya belum bisa berhemat terlalu hemat ya, saya masih menggunakan semua anggaran saya dengan full ya, nggak apa-apa karena saya ingin membeli segala sesuatu yang saya inginkan dan saya belum bisa mengerem terlalu ya. Jadi paling tidak saya sudah menganggarkannya dan tidak pernah dan tidak sampai di luar yang saya anggarkan. Tidak sampai mengambil uang tabungan. Itu saja sudah cukup menurut saya. Nah, kedepannya semoga saya bisa menghemat lagi pengeluaran saya dari pengeluaran wajib saya ini bisa ada disisihkan lagi buat challenge dan sinking fund tambahan. Dan untuk seterusnya juga seperti itu. Gak apa-apa ya, kita masih tahap belajar ibu-ibu manajemen rumah tangga kita ini sangat sebenarnya tergantung kita bagaimana kita mengelolanya. Kalau alhamdulillah dari pihak suami itu sudah menyerahkan pada kita kepercayaan buat kita mengelola keuangan keluarga, jangan sampai kita tidak bisa mengaturnya. Jangan sampai kita membeli yang sesuatu yang bukan yang kita butuhkan, hanya keinginan. Boleh saja kita mengikuti keinginan kita, tapi kita sudah memenuhi segala kebutuhan yang wajib kita keluarkan di keluarga kita. Ya seperti itu, karena budget yang kita punya masih terbatas dan kita masih banyak keinginan atau pencapaian yang kita impikan. Jadi kita harus benar-benar bukan hanya mereka, kita harus secara sistematis mengaturnya agar kita tidak terlalu boros di penggunaan budget atau penggunaan pendapatan kita, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Ya seperti itu yang saya pelajari dari buku-buku yang saya baca dan pelajaran-pelajaran di kuliah. Dulu saya juga mengikuti ada kelas ekonomi ya di teknik, walaupun di teknik kita juga belajar tentang ekonomi. Nah setelah bekerja juga saya ada di pelatihan itu tentang manajemen perencanaan keluarga, juga ada ekonomi keluarga yang saya ajarkan pada KPM saya di FDS atau saya di sosialisasi. Itu saya yang menyampaikan kepada ibu-ibu bagaimana cara mengatur keuangan dan juga mengendalikan pengeluaran kita. Ya, karena saya juga belajar seperti itu, saya juga mau menerapkan di kehidupan nyata. Sebelumnya juga saya sudah lama sekali menerapkan seperti ini ya, dengan sistem sederhana. Saya simpan di amplopnya saya bikin sendiri di kertas, seperti itu. Jadi yang penting kita bisa mengatur pengeluaran kita, jangan sampai kita tekor atau bancos di akhir bulan. Nah, dengan menggunakan sistem seperti ini, paling tidak kita sudah maksimalkan uang yang kita gunakan, kita tahu kemana alurnya, habisnya kemana saja, dan kita tidak pusing di akhir bulannya. Nah seperti inilah saya mengalokasikan anggaran saya sekarang ya, sudah di dompet pintar ini. Karena sebelumnya saya hanya menggunakan amplop biasa yang saya lipat dari kertas HPS. Sekarang saya sudah punya dompet organizer ini. Alhamdulillah lebih memudahkan saya menyimpannya dan lebih rapi dan cantik.
kita poskan sesuai dengan yang telah kita catat tadi ya, jangan sampai ketukeran sesuai yang ada tulisan di atasnya. Itu kita beri label, misalnya untuk air pump galon ada berapa, untuk listrik berapa, untuk makan berapa, untuk gas berapa. Jadi kita menyesuaikan dengan yang sudah kita anggarkan, yang sudah kita catat tadi, masuk ke wallet organizer ini atau dompet pintar ini. Lumayan dompetnya, walaupun harganya murah ya, sekitar di bawah 50 ribuan. Saya beli online di Shopee, cek di deskripsi box saya, bisa dilihat di situ link Shopee-nya. Saya beli harganya murah, langsung dengan binder, ada juga dengan zipper lock, dompet yang ada zippernya itu ya, dan juga ada isi binder. Alhamdulillah itu murah-murah di tokonya, terjangkau. Pas itu saya beli, untuk ongkirnya juga ada potongan. Nah, untuk seperti itu saya belanja di Shopee ya. Dengan ini saya memudahkan, saya menyimpan anggaran saya, nanti saya ambil sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk uang bulanan saya bagikan 4 untuk 4 minggu. Jadi saya nggak ambil langsung untuk 1 bulan. Nanti akan saya evaluasi per minggunya, insya Allah jika saya sempat ada waktu nanti saya evaluasi apa saja yang saya belanjakan selama 1 minggu itu ya. Nah, ini sudah selesai, cantik sekali, sudah diletakkan di walletnya. Nah, untuk yang belanja konsumsinya saya ambil untuk per minggu aja, untuk diletakkan di dompet belanja saya. Sedangkan wallet organizer ini saya gunakan, ya saya simpan di rumah, tidak saya bawa kemana-mana. Nah, ini dompet untuk saya sehari-hari, tas kecil seperti ini untuk saya belanja ya. Jadi saya hanya menganggarkan mingguan saja, kecuali ada pengeluaran mendesak saya ambil lagi di wallet organizer, atau ingin bayar tagihan listrik, air, dan lain sebagainya saya ambil lagi di organizer. Lanjut kita ke sinking fund. Sinking fund juga wajib kita tulis seberapa banyak yang kita inginkan, secara bertahap kita ingin mewujudkannya, ada berapa, bisa 10, 20 atau berapapun keinginan kita. Jika keinginan kita sedikit, maka kita juga bisa lebih banyak lagi menganggarkannya. Jika keinginan kita banyak, kita sisihkan sedikit-sedikit. Nah, tujuan saya mengikuti arisan, saya akan mengumpulkan arisan itu untuk tujuan dari sinking fund saya yang paling cepat ingin saya gapai. Misalnya saya ingin beli lahan. Nah, dari uang tabungan arisan itu saya alokasikan untuk membeli lahan yang sudah saya atur di sinking fund, hanya berapa rupiah itu saya tambahkan dengan uang arisan, jadi lebih cepat tercapainya saya membeli lahan. Saya melihat lahan juga dari orang-orang yang misalnya sangat membutuhkan uang, jadi mereka tiba-tiba menjual lahan. Nah, saya juga harus siap uang untuk membeli lahan itu sewaktu-waktu. Jadi untuk arisan saya ikut terus, biar saya termotivasi juga mengambil uang persen dari pendapatan saya di awal bulan itu sudah saya sisihkan berapa persen, sekemampuan saya berapa ya untuk arisan. Jadi misalnya saya ingin mencapai tujuan impian saya yang cepat apa, jadi saya gunakan uang arisan itu untuk sebagai tambahan terbesarnya, tambahan modal atau budget terbesarnya. Seperti itu, saya menganggarkan uang belanja saja yang saya atur dalam wallet organizer dan binder ini untuk sinking fund, untuk nabung rutinnya, nabung yang saya budgetkan secara rutin per bulannya.
lagi saya tegaskan ini bukan ajang pamer, tapi seberapa besar pun penghasilan kita harus kita atur dengan manajemen sebaik mungkin. Pendapatan kecil juga bisa kita atur, kita sesuaikan berapa pengeluaran kita. Jadi kalau kita pendapatannya kecil, kita usahakan untuk pengeluarannya sekecil mungkin. Nah, jika kita juga punya kemampuan untuk membuat usaha, kita juga punya keinginan untuk menambah saluran atau pundi-pundi pemasukan, kita nggak apa salahnya kita mencari tambahan penghasilan ya, biar penghasilan kita tidak terbatas kecil ya, seperti itu. Jadi kita bukan hanya di satu salur aja, misalnya suami saja atau istri saja yang mencari uangnya, jadi kita bisa mengalokasikan keuangan yang lebih itu buat kita tabung. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.